Helena dan teman-teman para penonton video ini. Perkenalkan kami Alia, Kalista, Fadlan, Fatah, Lutfan, Yumna, dan saya sendiri Lara Dela dari Yuli Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan isi laporan webinar yang berjudul Cyberbullying, Mengkritik versus Menghujat yang diadakan Jumat 11 Juni lalu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa dan Budaya Indonesia semester 6 ini. Untuk keseluruhan video webinar bisa klik link yang ada di description box di bawah. Terima kasih Lara Dela. Saya Lutfan Aldi akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya yang kami kerjakan. Dari hasil diskusi kelompok, kami akhirnya menentukan webinar dengan tema cyberbullying sebagai aksi yang kami lakukan. Mengapa? Karena dalam beberapa kasus masyarakat Indonesia tidak paham bagaimana cara mengkritik dengan baik dan benar, dan cara yang terjadi adalah mereka lebih terkesan menghujat yang akhirnya malah menjatuhkan seseorang. Oleh karena itu kami mengangkat tema tersebut sebagai bentuk dari rasa kepedulian kami terhadap masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial. Untuk aksi yang kami pilih adalah melaksanakan webinar. Mengapa webinar? Tentu dikarenakan oleh kondisi yang seperti saat ini yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan seminar tatap muka. Dan kami pikir dengan webinar yang dibawakan oleh pakarnya langsung, para peserta akan lebih teredukasi tentang bagaimana cara bersosial media yang baik dan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia. Terima kasih Lutfan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari aksi yang sudah kami lakukan, yaitu webinar. Pertama-tama, kami mengumpulkan beberapa ide aksi yang akan dikonsultasikan. Lalu setelah berkonsultasi dan juga berdiskusi dengan anggota kelompok, akhirnya kami memilih webinar sebagai aksi kami yang juga sudah dijelaskan oleh Lutfan mengenai latar belakang mengapa kami memilih webinar. Setelah itu, kami langsung mencari narasumber yang cocok dengan topik webinar kami, yaitu cyberbullying, dan akhirnya kami mendapatkan narasumber untuk webinar kami, yaitu seorang sarjana lulusan psikologi dari Universitas Islam Bandung yang bernama Adeliani Biagi. Setelah itu, kami memberikan TOR atau Term of Reference kepada narasumber sebagai panduan apa saja materi yang harus dibahas pada webinar nanti. Pada tanggal 9 Juni, kami melakukan presentasi, proposal, dan aksi kami pun akhirnya disetujui. Lalu sebelum acara berlangsung, kami menyebarkan formulir pendaftaran yang ada di sebelah kiri dengan total 55 pendaftar, sedangkan di sebelah kanan adalah formulir yang disebarkan setelah acara yang diikuti oleh 41 peserta. Dari 55 pendaftar tersebut, terdapat 41 peserta yang hadir dengan 34 mahasiswa atau pelajar, 2 ibu rumah tangga, 1 freelancer, 3 pegawai swasta, dan 1 pegawai negeri. Sedangkan untuk usia terdapat 16 orang berusia 15 sampai 20 tahun, 20 orang berusia 21 sampai 25 tahun, 1 orang berusia 26 sampai 30 tahun, dan 4 orang berusia lebih dari 40 tahun. Di sesi tanya jawab ini kami mendapatkan pertanyaan dari 3 peserta. Peserta pertama bertanya mengapa Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara dan bagaimana cara mengatasinya. Jawaban berbicara kurang lebih dengan cara perbaikan generasi. Beliau menilai ini masalah kolektif, lalu beliau menekankan kepada peserta yang masih muda di masa depan untuk menanamkan sopan santun kepada anak sejak usia dini. Peserta kedua menanyakan apakah peran orang tua berdampak pada perilaku cyberbullying. Bicara menjawab bahwa peran orang tua sangatlah berdampak. Beliau menambahkan bahwa setiap orang tua harus paham konsekuensi memberikan gadget kepada anak. Dan pertanyaan peserta terakhir yaitu bagaimana cara mengenali teman yang menjadi korban cyberbullying. Pembicara memberikan saran dengan mengenali raut wajahnya. Jika kalian mendapati salah satu teman kalian yang suka murung, maka bisa didekati dan mencoba memahami perasaan mereka dan ikut berempati bersama mereka. Itu saja dari sesi tanya jawab di webinar kami. Kuesioner yang kami kirim berisi tentang pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh pembicara maupun hasil pembelajaran yang dapat diambil oleh para peserta dari webinar tersebut. Selanjutnya mari kita mulai dengan pembahasan dari total 41 hasil kuesioner tersebut. Pertanyaan pertama dan ketiga adalah apakah materi yang diberikan pada webinar kemarin membuat Anda menjadi lebih paham tentang cyberbullying dan apakah saat ini Anda mengetahui perbedaan antara mengkritik dan menghujat. Seluruh 41 peserta menjawab ya. Pertanyaan kedua adalah menurut Anda apa itu cyberbullying? Dari jawaban yang kami terima dan dari kata-kata kunci yang digunakan oleh para peserta, dapat kami simpulkan bahwa seluruh peserta berpendapat makna dari cyberbullying adalah tindakan menghujat orang lain melalui teknologi digital seperti internet atau media sosial. Selanjutnya, pertanyaan keempat adalah tuliskan contoh kalimat menghujat dalam berkomentar di media sosial. Dari seluruh 41 tanggapan, 20 peserta memberikan contoh kalimat hujatan terhadap sifat orang lain,
10 peserta terhadap fisik orang lain, 9 peserta terhadap karya orang lain, 1 peserta terhadap keluarga orang lain, sementara 1 peserta lainnya tidak memberikan jawaban. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah tuliskan contoh kalimat mengkritik dalam berkomentar di media sosial. Dari seluruh 41 tanggapan, 39 peserta memberikan contoh kalimat mengkritik dengan sopan seperti dengan menyebutkan kata maaf atau dengan tutur kata yang baik, yang dimana 23 peserta diantaranya memberikan contoh kalimat mengkritik yang disertai dengan saran, sementara 16 peserta lainnya disertai dengan alasan. Sementara 2 peserta lainnya tidak memberikan. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Fadlan. Pada slide ini kita akan menjumpai 3 pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu pada pertanyaan ke-6, 7, dan 8. Pada pertanyaan ke-6, peserta diberi pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitasnya di media sosial, yaitu apakah akhir-akhir ini para peserta telah menjumpai peristiwa cyberbullying secara langsung atau tidak. Dari 41 orang yang hadir, 15 diantaranya menjawab ya, dan 25 orang diantaranya menjawab tidak. Untuk pertanyaan nomor 7 dan 8, peserta diberikan pertanyaan tentang aksi atau tindakan yang akan mereka lakukan ketika atau bila menemui peristiwa cyberbullying. Secara garis besar, mereka akan melakukan hal yang sama, seperti tidak menanggapi, memberi nasihat kepada pelaku, melaporkan komentar negatif, dan juga memberikan dukungan moral kepada korban. Kemudian terdapat jawaban tambahan, yaitu pada pertanyaan nomor 8. Beberapa peserta mengaku jika ia menjumpai peristiwa cyberbullying, mereka akan melebur perselisihan yang ada dan juga memberi solusi beserta saran. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Peserta diberi pertanyaan tentang dampak nyata apa saja yang telah mereka rasakan setelah mengikuti webinar yang telah diselenggarakan. Jawabannya bervariasi dan secara umum dapat dikatakan bahwasannya mereka dapat memahami cyberbullying secara universal, lebih berhati-hati dalam berkomentar, dan tentunya para peserta menjadi lebih paham bagaimana cara membedakan kritik dan membangun dan juga yang menjatuhkan. Selanjutnya di pertanyaan nomor 10, kita akan menjumpai jawaban-jawaban peserta mengenai nilai dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam rangka mengamalkan pemahaman yang telah didapatkan dari webinar Jumat lalu. Terdapat 2 jenis jawaban, yaitu nilai atau kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, seperti berlatih memberikan kritik yang membangun, berhati-hati dalam berkomentar, tidak ikutan memberikan komentar negatif, memposting sesuatu yang positif, dan bertutur kata yang baik. Dan juga terdapat jawaban seperti melaporkan komentar negatif dan memberikan pemahaman kepada orang lain yang cenderung lebih memberikan efek langsung kepada individu lainnya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, peserta diberikan pertanyaan tentang pentingkah memperbanyak edukasi mengenai cyberbullying di Indonesia. Dan 41 orang dari 41 peserta menjawab perlu. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia memang membutuhkan lebih banyak pembelajaran mengenai cyberbullying untuk memberikan pemahaman dan tentunya mencegah terjadinya peristiwa cyberbullying yang dapat mencemari nama baik negara kita Indonesia. Untuk keseluruhan poster, kami memiliki total 4 poster. Yang pertama adalah poster utama webinar kami, kedua adalah poster infografis tentang materi webinar kami, ketiga poster singkat mengenai tugas akhir kami, dan yang terakhir poster thumbnail video ini. Berikutnya silakan Fatah. Perundungan terjadi jauh lebih sering dari yang kita lihat, terutama di media sosial. Dengan ini kami mengharap untuk meningkatkan kesadaran terhadap maraknya perundungan dan mengedukasi peserta mengenai perbedaan antara kritik yang membangun dan menghujat orang lain. Banyak sekali kata-kata dan perbuatan yang termasuk dalam perundungan, namun hal-hal tersebut seringkali terlewatkan karena perkara menjatuhkan orang lain cenderung dianggap remeh. Kami harap dengan informasi yang telah disampaikan melalui webinar ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran peserta sehingga membantu mencegah bertambahnya tindakan perundungan di dalam masyarakat. Semoga informasi yang kami jabarkan cukup jelas. Demikian video kali ini sampai ke penghujung, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.